Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdiansi dengan NIM 2019820221, kelas CSD 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan membahas suatu proyek yang sudah saya kerjakan bersama tim. Proyek ini adalah media pembelajaran untuk mata pelajaran IPS. Nah, proyek ini juga saya buat untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu Latifah Kultuaini. Konsep pembelajaran IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar, karena ada dua alasan, yaitu di Indonesia belum ada lembaga profesional di bidang IPS, dan yang kedua, pembelajaran IPS sangat tergantung pada pemikiran individual atau para pakar. Tahukah kalian, fakta yang terjadi di Indonesia, tidak semua siswa memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS di sekolah cenderung ke tekstual, yaitu guru hanya mengajarkan konsep-konsep yang ada di dalam buku dan tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan kreativitas para guru dalam menerapkan pembelajaran IPS yang lebih bermakna. Dari urgensi pengembangan pembelajaran IPS, hal apa saja sih yang menjadikan dasar pengembangan pembelajaran IPS? Yaitu yang pertama, cara guru untuk menggunakan metode apa yang dipakai saat pembelajaran IPS. Biasanya, pembelajaran IPS ini hanya mengacu pada tekstual sehingga siswa menjadi kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran IPS. Yang kedua, ada guru yang mengajarkan hanya berdasarkan konsep-konsep yang ada di dalam buku materi IPS saja. Dan yang ketiga yang paling penting yaitu media pembelajaran yang dipakai. Menurut saya, media pembelajaran IPS yang lebih menarik sangat memungkinkan siswa jadi lebih semangat untuk mempelajari pembelajaran IPS. Maka dari itu, kita lihat dari urgensi dan hal dasar pengembangan pembelajaran IPS, saya menciptakan suatu proyek. Apa sih proyek ini? Proyeknya ini adalah membuat media pembelajaran yang lebih menarik, terutama bisa digunakan untuk siswa sekolah dasar pada kelas 3. Proyeknya yaitu media pembelajaran Storybook tentang perubahan iklim yang ada di Indonesia. Proyek Storybook ini saya mengacu pada KI dan KD seperti berikut. Kompetensi dasar yang pertama, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Yang kedua, menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Kompetensi indikator yang pertama, mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim. Teman-teman, proyek yang saya buat ini membutuhkan tahapan proses yang sangat lumayan lama, hampir 1 bulan. Proyek yang saya buat bersama tim. Untuk tahapan prosesnya yaitu, yang pertama saya membentuk suatu tim yang beranggotakan 4 orang. Selanjutnya kami mencari materi tentang perubahan iklim yang ada di Indonesia. Tahap selanjutnya yaitu mengketik materi dan memilah kata-kata yang lebih tepat untuk siswa sekolah dasar yang bahasanya tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan mereka untuk memahami apa yang ada di isi buku perubahan iklim di Indonesia. Tahapan proses selanjutnya yaitu pengeditan. Pengeditan ini membutuhkan waktu yang berhari-hari untuk menghasilkan ilustrasi dan alur yang tepat di dalam buku cerita tersebut. Di dalam suatu proses tentu saja mengalami kendala dalam menyusun proyek ini. Kendalanya yang pertama itu seperti pada tahapan mencari materi. Pada tahapan ini kita harus benar-benar mencari materi yang lebih
tepat yang akurat dari sumber yang terpercaya. Kendala yang kedua yaitu pada tahap pengeditan. Tahap ini kita harus mencari ilustrasi dan konsep yang pas untuk materi perubahan iklim yang ada di Indonesia. Selain itu juga kami terkendala dalam pengeditan animasi percakapan seperti ini. Kendala seperti ini sebenarnya dari tim kami juga semuanya belum pernah membuat atau bikin ilustrasi percakapan atau seperti komik tersebut. Jadi itu kendala dari tim kami. Cara mengatasi kendala tersebut, saya dan tim berupaya mencari solusi yang sangat terbaik, seperti mencari banyak informasi dari internet, dari jurnal-jurnal penelitian, dari buku, dari sumber yang lainnya. Cara mengatasi kendala yang kedua yaitu dengan selalu mencari referensi tentang konsep perubahan iklim yang ada di Indonesia. Selain itu juga kami selalu belajar untuk mengupgrade atau selalu belajar tentang cara pembuatan animasi percakapan tersebut, sehingga kami berhasil membuat suatu animasi yang menurut kami ini sudah pas dalam percakapan, dalam alur cerita di buku ini. Nggak tahu. Di dalam proyek tim yang kami buat yaitu tentang media pembelajaran berupa storybook, ini sangat bermanfaat sekali bagi para pembacanya karena di dalam buku ini terdapat sebuah informasi tentang perubahan iklim yang ada di Indonesia, serta di dalam buku ini menggunakan animasi percakapan dan gambar-gambar yang menarik sehingga mudah diingat bagi para pembacanya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan garis besar dan alur cerita yang ada di dalam buku tersebut. Saya akan menceritakan dan menampilkan apa saja sih isi dari buku tersebut ya. Cekidot. Buku ini diawali dengan cover. Di sini saya covernya berupa bumi yang memeluk dirinya sendiri. Nah, ini dia nama tim kami, yaitu ada Anita Aulia, ada Aulia Siswandari, ada saya sendiri Firdianti, dan yang terakhir ada Firsya Fimela Azahra. Halaman selanjutnya yaitu kata pengantar. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan buku ini secara cepat dan tepat. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Ibu Latifah Kurotoaini MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Di halaman berikutnya yaitu terdapat daftar isi. Daftar isi ini ada kata pengantar, daftar isi, perubahan iklim, terjadinya perubahan iklim, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku Jakarta, perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, dan terakhir ada daftar pustaka. Nah, di sini saya menyelipkan sedikit pertanyaan seperti, tahukah kalian apa itu perubahan iklim? Tujuan saya yaitu menyelipkan pertanyaan ini agar para pembaca ini semakin lebih menarik untuk membaca buku ini dan bisa memahami apa yang ada di dalam isi buku ini. Di buku ini juga terdapat sebuah animasi percakapan atau komik dengan alur yang pertama. Bima dan Gama ini sedang bertemu di taman. Kemudian mereka mengobrol tentang temannya yang tidak masuk, yaitu Husen. Husen tidak masuk dikarenakan sakit demam berdarah. Kemudian Gema memberi informasi Husen ini sakit demam berdarah dikarenakan lagi musim pancaroba. Lalu si Bima ini bertanya tentang apa sih pancaroba tersebut. Dan diberitahu oleh Gama tentang
pancaroba. Dan kapan sih pancaroba ini datang, pada bulan apa saja, seperti itu. Di akhir percakapan, Gama dan Bima berdua mereka akan menjenguk Husein yang sedang sakit di rumahnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya buku ini, kalian bisa mendownload softwarenya yang ada di deskripsi video aku ya. Pada bagian akhir, kami tidak lupa juga mencantumkan link dari materi yang ada di buku di daftar pustaka ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.